bulan daftar, kemudian bayar pendaftaran. Nah, tambahannya ini kalau kemarin bintang 1, bintang 2 dan bintang 3 lama kan nggak bisa jadi bintang 4 ya, promo ini barusan kan, sekarang ditambahin jadi bisa. Jadi bintang 1 lama, bintang 2 lama maupun bintang 3 lama semuanya bisa kejar promo bintang 4. Untuk bintang 1 dan bintang 2 nambahnya 4.000 PP, untuk bintang 3 nambahnya 2.000 PP. Nah, ini keren banget ini pokoknya, gila nih rasanya. Nah, terus oke, nah yang perlu diperhatikan benar-benar ini yang bintang 5. Bintang 5 ini intinya pertama, si orang yang mau naik di bintang 5-nya dulu ini harus bintang 4 di bulan itu. Jelas ya? Jadi dia belum bintang 4 pun ya nggak apa-apa, asal di bulan itu dia bintang 4. Nah, bintang 4-nya gimana? Bisa bintang 4 promo, artinya baru join juga. Bisa juga bintang 4 yang bisa juga distributor lama. Distributor lama gimana cara jadi bintang 4 nya? Ya semua cara sah. Baik itu mau pakai cara 1 jadi bintang 4 yang punya 3 kaki bintang 3 ke atas gitu ya, total omset 10.000 PP bisa. Bisa juga cara jadi bintang 4 nya kebetulan dia memang udah lama belanja, akhirnya bintang 4 nya dengan cara akumulasi 12.000 PP belanja pribadi bisa. Jelas ya, pokoknya bintang 4 aja. Nah, kemudian syaratnya harus punya 3 frontline. Nah, ini yang harus diperhatikan, ini harus frontline ya. Ini frontline. Harus frontline yang juga jadi bintang 4 di bulan itu. Nah, tapi menariknya apa? Ini bisa yang ini. Ya, sini kita baca buku. Bisa juga yang lama. Artinya kalau yang lama ya yang tadi. Ini mungkin bintang 2. Kalau dia kejar promo bintang 4, belanja 4.000 PP dia terhitung. Yang penting frontline ya, nggak bisa kedalaman kedua. Harus frontline, itu yang penting. Ya. Iya, cuma 3 bulan. Oh enggak, ntar saya jelasin. Ini lagi jelasin periode. Kalau ini kan periodenya nih. Tapi intinya kan ada pilihannya juga ini. Ini ada harus dalam 1 bulan, ada yang 2 bulan akumulasi kan, cara jadi bintang 5-nya. Ntar kita jelasin. Nah ini yang new bintang 5. Dalam masa promosi bagi distributor baru yang bergabung, apabila memenuhi PPP 20.000 PP, ini cara 1 ya. Ini cara 2 nih. Cara 1-nya itu PPP pribadi. Ini juga keren banget nih buat yang suka jualan. PPP-nya berapa? 20.000 dan ini akumulasi dalam 2 bulan. Ini gila banget, ini dasar banget ini. Buat jadi bintang 5 caranya kayak gitu gampang banget. Nah, jadi dalam masa promosi, cuma yang ini harus distributor baru ya. Ini harus new member, nggak bisa yang udah bintang 1, 2 atau ya pokoknya udah join di Desember nggak bisa. Harus join di Januari. Pokoknya dia kalau dalam waktu 2 bulan berturut-turut akumulasi bisa PPP-nya 20.000 PP, langsung naik peringkat bintang 5, nggak perlu jaringan sama sekali. Keren banget. Nah, kemudian nah ini terkhusus kalau yang dia join di Januari kan nggak ada masalah ya. Januari Februari berarti kan akumulasi 20.000. Kalau dia join Februari berarti Februari Maret. Kalau dia joinnya Maret ya berarti ya mau boleh buat harus 1 bulan 20.000 PP. Nah kemudian ini cara 2-nya. Cara 2-nya adalah bintang 4 yang memiliki 3 frontline yang naik peringkat menjadi bintang 4. Nah, syarat PPP sesuai peringkat CNPP-nya 20.000 PP. Ya, ini harus dalam 1 bulan. Berapa omsetnya bulan itu? 20.000 aja. Modelnya kayak gitu. Jelas ya? Kalau ini harus dalam 1 bulan.
maksimal kan, bisa lebih berarti kan, bisa lebih dari 3 kali. TMPP nya 20.000 PP. Ya Pak? Bukan TMPP dalam 1 bulan. Oke, sini kan. Begini, ini yang harus diperhatikan, saya ulangi lagi ya, yang cara 2 ini. Di sini ada 2 poin yang membahas itu. Yang poin pertama, bagi distributor yang baru join new peringkat bintang 4, berarti dia join bulan itu, merekrut 3 frontline dengan peringkat bintang 4 juga, syarat TNPP nya 20.000 PP, maka dia naik jadi bintang 5 dalam 1 bulan. Nah, tapi di sini juga ada satu lagi. Bagi distributor bintang 4 yang memiliki 3 frontline yang naik peringkat menjadi bintang 4, nah ini menarik nih. Kan tadi new frontline. Kali ini yang saya bilang yang naik peringkat menjadi bintang 4, makanya ini orang lama juga bisa. Si ininya orang lama bisa, si ininya juga orang lama bisa. Pokoknya bulan itu naik jadi bintang 4. Artinya kalau dia bintang 1 bintang 2 harus belanjanya 4.000. Kalau bintang 3 belanjanya cukup 2.000. Bagi distributor bintang 4 yang memiliki 3 frontline yang naik peringkat menjadi bintang 4, berarti orang lama juga bisa. Dan memenuhi syarat PPP sesuai peringkat, ya berarti PPP bintang 4 dong, ya kan? Total TNPP nya juga 20.000 PP dalam 1 bulan juga, maka akan naik jadi bintang 5. Nah, sekarang kita lihat yang ini dulu. Saya melihat ini aja, ini aja udah ngeri banget nih buat mendongkrak bisnis secara keseluruhan. Gila sekali soalnya. Pertama, sekarang aja promo bintang 4 itu selama beberapa bulan terakhir itu kan terasa banget. Kalau saya pribadi kerja di kaki yang saya lagi kerjakan, itu bukan hampir semua yang join bintang 4, nggak ada yang join bintang 3 bintang 2 selama yang saya kerjakan selama promo ini. Nah, itu belum kebantu sama ini. Begitu kebantu sama ini luar biasa. Jadi begitu kita prospekin orang, langsung kita tawarin bintang 4, langsung suruh ngundang. Jadi ini mainnya memang harus benar-benar main presentasi home meeting kalau mau kenceng. Karena begitu kita tawarin orang, dia tertarik kan ngejar promo, langsung kasih tahu promo bintang 5, pasti dia langsung undang. Dan kalau Anda cepat geraknya, yang ngundang itu, yang diundang, yang baru datang lagi, tertarik juga, hajar langsung undang lagi. Jadi itu bisa langsung berapa level, berapa kedalaman, semuanya ngejar bintang 5 semua tuh. Bayang ya? Nah jadi ini memang pemanfaatannya mau nggak mau harus mainnya di home meeting, OP, di pertemuan, bukan presentasinya dibanyakin. Bakal dasar banget nih kalau kita bisa kejar ke situ. Nah, terus kalau saya biasanya dan teman-teman juga saya rasa biasanya omset pribadinya cukup besar. Kalau kita promo bintang 4 ini memang biasanya ngasih challenge. Kalau saya terus ada downline, ada lagi downline 1, terus ada yang join misalkan di bawah. Ya kita bagi 3 challenge. Pokoknya si orang baru ini, apalagi kalau udah mepet ya. Biasanya kalau masih awal-awal bulan kita challenge-nya, Pak Puji tadi datang pas saya jelasin apa? Oh, pas di sini ya? Oh iya. Nah, kalau saya biasanya buat yang promo bintang 4, saya challenge-nya, Pak, promo ini luar biasa nih. Kita juga sangat serius mau bantu Bapak ngejar. Yang penting, Bapak benar-benar serius kejar, kita bantu deh kasih challenge. Kalau saya biasanya kasih 500 PV. Sorry, 500.000. 25%-nya. Itu kalau di awal bulan. Kalau udah kepepet, tinggal beberapa hari, 5 hari terakhir, kita hajarnya gitu-gitu promonya. Nah, Anda juga bisa pakai promo semacam ini. Ya mungkin juga udah sering pakai kali ya. Nah, kalau saya kayak gitu, jadi dibagi sama berapa upline di atasnya. Jadi semuanya dikasih promo 1.000 atau bisa maksimal setengahnya. Kalau challenge kayak gitu jangan lebih dari setengah ya. Maksimal tuh setengahnya. Nah, artinya apa? Kalau Anda mau ini benar-benar kayak bola salju, kuncinya adalah home meeting, presentasinya banyak, undangnya banyak, promosiin habis-habisan, suruh ngundang lagi langsung, kasih challenge-nya juga habis-habisan, berarti personal
belanja pribadi, omset pribadi Anda harus gede juga. Jadi bagi-bagi lah. Biasanya kalau dibagi bertiga kan jadinya nggak terlalu besar. Gitu. Saya biasanya nyisihin bisa sampai 10.000, 20.000 PP buat kayak ginian doang. Tapi efeknya ngeri sekali, dahsyat sekali efeknya. Gitu lah. Jadi ini udah jelas. Ada pertanyaan dulu nggak soal challenge yang ini? Ya. Itu boleh di placement nama apa? Nggak bisa. Harus ke dia. Oh iya, tinggal bagi bonus kalau itu nggak ada masalah. Tapi nggak bisa di placement ya? Nggak bisa, placementnya nggak gitu, harus frontman. Tapi nggak ada masalah kan? Karena yang kayak tadi kita masih challenge omset, bonusnya tinggal kita ambil janjian sebelumnya. Pak, kalau yang cara satu itu kan dia belanja 20.000 buat yang dulu ya. Kalau orang lama Nggak bisa. bisa. Iya, ini khusus yang ini. Suruh join doang kan. Iya. Nggak usah dijelasin lah, lu pasti udah lebih pintar-pintar semua. Ini gila banget ini, gila ini. 20.000 PP akumulasi berarti kan cuma 10.000 PP masih bulan pribadi nggak perlu jaringan. Ini tadi ngerti aja ya. Nah jadi pokoknya dua cara ini lah. Oke kita lanjut ya. Berikutnya kita bahas yang soal challenge strip. Wah ini juga challenge strip juga. Gini, ini saya hapus aja ya. Challenge strip terus terang yang selama ini memang membantu buat naikin omset, membantu nambah orang baru juga. Tapi misal pas udah mau beres. Enak sih kelihatan ya Pak. Nah, challenge strip kalau yang selama ini sih lumayan oke, tapi memang kurang nyambung. Makanya begitu keluar syarat challenge strip yang baru, ini keren sekali. Kalau Anda lihat syarat challenge strip baru ini kan sebenarnya bisa dibilang syaratnya hanya royal clause aja. Iya kan? Gampang banget. Syaratnya gini kan. Punya 3 kaki, masing-masing 5.000. Terus totalnya 20.000. 4 bulan berturut-turut. Unlimited pasti dapat. Gila ini benar-benar gila. Nah, ini mah udah jelas banget ya kayaknya ya. Ada yang perlu jelasin nggak di sini? Syaratnya sama ya, yang boleh ngejar maksimal bintang 5. Di bulan pertama kali qualified maksimal bintang 5. Nggak bisa bintang 6. Bulan keempat apa akan naik? Nggak apa-apa mau bintang 8 doang nggak masalah. Yang penting di bulan pertama masih bintang 5 maksimal. Oh, tapi kalau di bulan pertama. Dan ingat di bulan terakhir harus bintang 5 minimal. Kalau belum bintang 5. Oh iya. Ngerti kan? Kalau di pertengahan jadi 6 nggak apa-apa Pak? Nggak ada masalah. Yang penting di bulan pertama harus maksimal bintang 5 dan di bulan terakhir minimal bintang 5. Itu kemana? 4 bulan berturut-turut. Vietnam. Oh, gantilah Pak. Vietnam luar biasa kan nih? Luar biasa. Luar biasa kan Vietnam? Gue sebenarnya pengen 2 kali sekarang. Enggak biasa orang yang beda. Vietnam udah kemarin. Udah bisa kejar lagi. Nah, Pak, ini punya siapa ya? tadi dari Oh iya, bilang Oh iya lupa gue. Nah, kemudian karena ini udah jelas, sekarang kita lihat dulu hubungannya sama yang promo bintang 4, bintang 5. Udah bisa nyambungin nggak? Tadi kan gini kan? 4.000, ini berapa? 20.000 SPP-nya ya. Ini nggak usah dibahas. Nyambung langsung. Tinggal yang ini beda 1.000 doang. Artinya apa? Makanya balik lagi kuncinya di sini harus ngundang yang banyak, komite yang banyak, OP yang banyak. Orang baru semua langsung dihajarnya di sini. Kasih lihat visinya. Bayangin 2 bulan bisa langsung bintang 5 dan bisa langsung berangkat ke luar negeri. Ya nggak 2 bulan sih, 4 bulan ya. Tapi maksudnya kan itu gelombangnya downline-nya pasti ngundang terus. Kalau di 2 bulan pertama aja udah dapat promo bintang 5, buat ngejar 2 bulan saya dapat success rate harusnya lebih gampang, orangnya udah lebih banyak, ngejar semua lagi promo, iya kan? Jadi ini udah dahsyat banget nih. Saya sebenarnya kalau promo yang lain juga nggak ada, 2 ini aja udah ngeri sekali. Ditambah 1 lagi deh motor, wah udah itu. Kalau misalnya yang itu kan 5.000, tapi ternyata misalnya Saya tentang Om.
downline-nya itu ikut ngejar juga yang bawahnya. Sebentar ya. Permisi. This is for you. Oke, lanjut. Silakan. Misalnya yang itu kan upline-nya tuh yang atasnya, nah yang bawahnya juga sama ikut ngejar success rate juga. Misalnya dia 20.000 juga tuh. Itu poinnya tetap sama atau gimana? Nah, itu berbeda, dipotong poinnya. Nanti kita bahas. Yang penting sampai syarat ini udah oke ya, ngerti dulu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan yang syarat success rate tadi. Syarat success rate itu kalau ada downline yang juga qualified, maka omset yang di situ dipotong. Nah, dipotongnya berapa? Semuanya ada di TMIS ya, tapi sebagai contoh gini. Misalkan ini kita, terus yang ini dia juga qualified, omsetnya itu 20.000. 20.000. Ingat, bukan hanya omset ya. Kalau dia cuma omset 20.000, Waalaikumsalam. Masuk Pak, ayo Pak. Kalau dia cuma omset 20.000, maka dihitung semua masuk omset kita. Jadi otomatis ATNPV kita nggak ada masalah, iya kan? Tapi kalau dia juga memenuhi syarat 3 kakinya 4.000, mana tadi yang sorry. Oh ya ini ya yang gua bahas ya. Ini yang kita. Mana tadi yang itu? Di bawah ini. Oh iya. Nah, ini ya, alatnya ini. Nah, ini dia misalkan 20.000. Kalau dia nggak punya 3 jalur 5.000, maka aman. Tapi kalau dia punya 3 jalur 5.000, berarti dia qualified juga kan buat omset strip, ya kan? Maka itu cuma diambil omsetnya, dianggap cuma ada 2.000. Ini dianggap cuma 2.000. Tapi ini udah dianggap kaki qualified 5.000 ya, ngerti ya? Udah hitung kaki. Tapi cuma diambil 2.000 untuk jadi ATNPV. Berarti kita tetap harus ngejar 18.000 dari kaki yang lain dan dari belanja kita sendiri. Jangan lupa FPPV belanja kita itu masuk. Tuh. Jelas ya? Itu kalau 1 kaki. Kalau 2 kaki, ya dihitungnya cuma 4.000. Ini 2 kali tembus, cuma 4.000 dihitung. Semuanya ada di TMIS. Oke? Nah, tapi yang seperti ini dihitungnya per bulan. Jangan lupa, misalkan gini, bulan pertama si downline belum tembus, omsetnya gede-gede, kita dengan gampang mencapai ATNPV, terus 3 kaki pokoknya terpenuhi 5.000 kan minimal, belum ada yang tembus tuh. Bulan depan si downline ini ada yang tembus 1, berarti dia dipotong hitungan omset kita di dia. Nah tapi kalau bulan depannya dia nggak tembus lagi, berarti kita tetap dapat lagi semua. Jadi bisa jadi si downline ini sempat motong kita beberapa kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali misalkan, tapi dia nggak berangkat. Kalau nggak 4 kali motongnya, dia gagal sekali, berarti dia nggak berangkat terus gitu. Tapi dia udah sempat motong kita di bulan pas dia qualified. Jelas ya, jadi dilihat per bulan. Itu success rate. Nah, ada lagi yang nanya nggak soal ini? Kalau itu kuotarnya gimana? Maksudnya pembagian periodenya ada atau gimana? Kemungkinan besar gue belum tahu, tapi kalau lihat dari di sini, ini kan ditulisnya Januari sampai Juni. Yang paling cepat berapa bulan? 4 bulan kan? Berarti paling cepat di April, dan yang paling lambat ya di Juni. Berarti kemungkinan kalaupun ada kloter paling 2 kloter doang. Nggak setahun, ini 6 bulan loh. Sampai Juni kan? Ini sampai Juni. Dan kalau Anda lihat, ini promonya memang sengaja dibuat 6 bulan. Ada yang sampai 8 bulan ya kalau yang mobil dan seterusnya. Itu karena memang mau dievaluasi hasilnya. Gini, sebetulnya Tianxi kan mau ngasih yang paling bagus. Dia pengen ngasih yang unlimited, tapi ngejarnya gampang. Terus terang kalau saya dikasih ini aja udah gampang gitu. Tapi Tianxi itu masih mikir kalau bisa lebih rendah, sebenarnya dia pengen. Cuma dia takut juga kan kalau ngasih rendah tahu-tahu jebolnya banyak. Nah, makanya
dikasih 6 bulan dulu, dievaluasi nanti dilihat. Artinya apa? 6 bulan dilihat, kalau ternyata memang pas jumlahnya, berarti oke, jalan terus nanti sampai akhir tahun. Tapi kalau misalnya ketinggian, ya dikurangi gitu aja. Oke? bulan Januari, Februari, Maret, April 4 bulan. Tapi kalau misalnya orang Mei baru masuk berarti nggak bisa ya? Karena kan Mei Juni. Ya, memang kalau buat success rate sementara sih belum ada keterangan, kecuali pilihannya kalau yang cara kedua. Cara keduanya gue belum jelasin. Cara kedua itu sama 3 kaki, tapi masing-masing bentar. Oh nggak ada, success rate cuma satu cara, sorry. Motor yang ada 2 cara. Jadi memang harus nunggu nanti. PRC juga kan evaluasi. Biasanya sih menjelang habis, biasanya mulai 2 bulan sebelum habis itu udah dibicarakan. Karena mereka juga nggak mau rugi kan, selalu itu di kondisi itu kita tahu, wah orang yang join sekarang nggak bisa ngejar dong, nggak mau rugi, pasti langsung dibicarain dan dikeluarin sesuatu gitu. Jadi tenang aja, tunggu aja nanti. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut motor sekarang. Nah, buat motor ini yang paling luar biasa sih sebenarnya perubahannya. Kenapa paling luar biasa? Tidak ada perubahan syarat sama sekali, cuma nambah 8.000, tapi pasti dapat, kan gila itu. Bentar ya, saya pinjam dulu ya. Motor seperti kemarin syaratnya 12.000, totalnya 48, 4 bulan berturut-turut pasti dapat. Ada pertanyaan di sini? Ini cara satunya. Ini gampang banget, luar biasa. Apalagi dibantu sama promo yang tadi. Angkanya jadi kecil banget kelihatannya. Kalau yang di bawahnya pada ngejar promo bintang 5 dan promo success trip kan, yang bawahnya tuh main 20.000 semua loh. Ini cuma 12. Ini cuma 48 lagi. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita udah punya 3 kaki yang mau ngejar promo bintang 5, terus sekalian ngejar success trip, wah itu mah tutup mata pasti dapat motor gitu. Jadi parah banget. Kalau yang ngejar motor, 3 kakinya ngejar success rate, dia dapat motor tapi belum tentu dapat success gitu. Ya betul sekali, betul sekali. Karena kalau 3 kakinya ngejar success rate dan 3 kakinya tembus, dia harus ngejar omset di luar itu besarnya, ya betul, 14.000. Ada yang lebih lucu nanti, tapi nanti saya jelasin. Jadi sampai sini jelas ya, ini cara satu. Nah, kan tadi sebetulnya kalau downline ini di tiap kaki orang-orang ngejar promo bintang 5 dan success rate, angkanya kan pasti jauh lebih besar dari ini. Makanya dikasih cara kedua. Cara kedua udah lihat, kalau ini 4 bulan, cara keduanya itu cuma 2 bulan buat dapat motor. Ya. Cara kedua itu, saya tulis di bawahnya ya, TNPP-nya 80. Tuh, kamu nyuruh juga tuh. Ininya 12 juga. 12 juga. 2 bulan. Edan kan? Makanya kalau di sini banyak promo bintang 5 yang ngejar sama success rate. Ngejarnya udah langsung aja 80 aja udah. 4 kaki. Oh iya udah pasti. Ini aja kan 60 kan, 3 kaki kan. Dan biasanya ada lebih-lebihnya dong. Oh udah. Udah. Gila ini kejarnya 2 bulan. Siap nih. Nah, kemudian yang tadi Julian tanyain ya. Kalian saya langsung jelasin ke mobil. Motor jelas ya? Motor jelas. Sama nih, motor juga kalau ada kaki yang tembus, dia motongin omset total. Sama kayak success trip. Nanti lihat sendiri angka-angkanya berapa gitu ya. Nah, sekarang mobil. Nah, mobil ini saya gambar di sini aja. Mobil sama, ini 3 kaki masing-masing 50 ya. Totalnya 206 bulan. Ini cara satu. Cara dua,
ini totalnya 350 cuma 3 bulan. Nah, ini sangat menguntungkan bagi orang yang sudah punya satu kaki gede. Dia bisa ngejar 3 bulan. Karena satu kaki gedenya pasti nyumbang omset ke 350. Masalahnya kan itu kalau ada kaki yang qualified, motong kan. Nah, yang saya belum confirm, saya nggak enak mau hubungin hari ini karena orang udah santai-santai kan, orang kantor mungkin 1-2 hari lagi saya tanyakan. Di kaki gede ini, misalkan di satu kaki gede, yang dapat mobil itu bukan atasnya udah pada dapat, di bawahnya yang dapat. Nah, apakah omsetnya dianggap motong juga atau enggak? Ngerti nggak maksud saya? Kan atasnya udah dapat, ini berarti kan nggak ada hubungannya lagi sama kualifikasi. Gitu. Cara paling gampang misalkan gini, cara paling gampang gimana? Oh ya, gini aja misalkan, saya ambil contoh, Pak Hasibuan itu kan sponsornya nama ayah saya. Nah, apakah kakinya di Pak Hasibuan ini dipotong apa enggak omsetnya? Karena udah pasti leader-leader di atasnya itu udah dapat mobil semua kan, yang dapat pasti bawahnya. Itu motong apa enggak, itu yang saya harus pasti di kantor. Nah, mobil kayak gini aja syaratnya. Jelas ya? Sama ya? Kualifikasi yang mobil dinilai pas dia bintang 7 atau dari dia bintang 6. Nah, ini ada yang menarik sedikit. Kalau dulu, kalau dia memenuhi syarat kualifikasi mobil, tapi dia masih bintang 6, dia nggak dianggap masuk kualifikasi kan, nggak dihitung. Itu sempat terjadi beberapa kali kan di grup. Jadi misalkan udah terpenuhi nih syaratnya 200 omsetnya, per kakinya 50, tapi bulan itu masih bintang 6, belum 7, nggak dihitung itu kalau dulu sampai bulan ini Desember. Tapi mulai yang baru dari confirm dihitung, walaupun masih bintang 5, sekalipun kalau ini ekstrim, walaupun bintang 6 udah dihitung. Ya, peringkat akhir 8. Nah, ini berlaku buat 7 dan 8 aja ya. Kalau udah bukan di bulan pertama loh. Sama peringkat terakhir pas dia kualifikasi dia harus bintang 7. Iya, jadi aturannya tetap sama. Pada saat bulan pertama kualifikasi maksimal bintang 8. Oh iya. Dan bulan terakhir kualifikasi minimal bintang 7. Minimal. Sama ya, motor juga sama ya kayak gitu ya. Tapi yang tadi Pak, nyambung yang tadi itu misalkan kalau K1-nya ini qualify, berarti kan 40.000 BP gitu yang mobil. Nah kan ternyata K2-nya masih masih bintang 6, itu omsetnya 200 juta. Ini 200 ribu atau 40.000 Pak? Oh gimana? Lu tambahin lagi ya tadi buat gimana? Kan tadi yang palingannya kan kalau misalkan yang bintang 6 tuh Ya. 200 BP, itu kan kalau yang sekarang dihitung ya, dihitung qualify kan, itu berarti dia cuma 40.000 dapat pemotongan ya? Iya, dapat pemotongan. Pokoknya kalau kakinya qualified dia cuma dihitung 40.000 Pak. Berarti kalau misalkan kasarnya kan udah 8, dia qualify bulan ini, berarti kan dapat 40.000 doang dari dia. Iya betul. Si kadonya bintang 6, ternyata omsetnya 200. Ya. Jadi hitungnya 200 yang qualify itu. Kalau si bintang 6 qualified mobil juga nggak? Enggak, dan itu dia omsetnya 200 dan strukturnya semuanya qualify. Oh iya, yang terqualified. Qualify. Iya. Berarti 2 kaki ya. Berarti 200. Dari kasar bulan 40. 70 totalnya. Bukan jadi 80, diperkecil 70. Lihat aja gitu. 70. Memang ini ada masalah baru di sini. Buat dan pas kualitas upline-nya jadi dihitungnya offsetnya jadi kecil itu. Harusnya ganti samping. Itu susahnya kalau unlimited. Memang harus hati-hati kantor kan. Makanya yang gue bilang tadi, sengaja dibuat ini 8 bulan periodenya. Soalnya nggak mungkin 6 bulan lah. 6 bulan Februari orang udah bingung nih gimana. 6 bulan. Iya, jadi 8 bulan. Ini pasti dievaluasi nanti paling tidak di Maret pasti dievaluasi. Karena 8 bulan kan buat orang-orang yang udah mulainya April udah bingung tuh.
Jadi kita tunggu nanti bagaimana perkembangan lebih lanjut. Oke, berarti mobil udah beres. Setelah mobil, nah sekarang gini, soal mobil ini yang menarik tadi yang Julian tanya, kalau misalkan 3 kaki dapat motor, kan si April ini buat dapat motor harus ngejar 24.000 PT kan, di luar itu kan. Jadi ini unik nih. Sedangkan dia sebetulnya masih dapat mobil. Iya, lucu ya. Jadi buat dapat motor dia harus nambah 24.000 PP, tapi buat dapat mobil dia nggak perlu nambah apa-apa. Iya kan, ngerti kan? Nah, makanya ini juga dikeluarkan kebijakan baru. Dulu kalau orang yang cepat banget, dia lagi kualifikasi motor di bulan terakhir motor, tapi udah memenuhi syarat mobil niaga, nggak dihitung mobil niaganya. Pahmi bener nggak seperti itu dulu? Iya kan? Jadi di bulan katakanlah bulan ketiga waktu kualifikasi motor, sebenarnya dia udah memenuhi syarat mobil, tapi gara-gara lagi menyelesaikan motor, nggak dihitung sebagai kualifikasi mobil ini. Nah kalau sekarang dan juga ya karena kasus yang tadi saya jelasin barusan kayak gitu, jadinya bisa, tapi tidak bisa dihitung double. Orangnya harus mengajukan ke kantor, motornya nggak dihitung langsung dihitung jadi mobil. Misalnya gini, lagi kualifikasi motor bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga 3 kakinya tembus semua, dia qualified mobil, dia bisa langsung ajukan saya berhenti kualifikasi motor, saya langsung masuk kualifikasi mobil. Jelas? Itu tinggal lapor aja ke kantor cabang. Tapi motornya tidak dapat. Nggak dapat motornya. Karena omset yang sama nggak dihitung 2 kali. Jelas ya? Jadi kalau ada kasus kayak gitu 3 kaki dapat motor, terus harus kejar 24.000 buat dapat motor juga, mendingan langsung minta mobil aja deh. Motor mah nggak usah, mobil kan 10 kali lipatnya. Tapi kalau kemungkinan bisa menutupi 24 Nggak bisa di 1 bulan dihitung. Oh, 2 bulan. Kalau nggak laporan berarti hitungnya masih motor atau masih mobil? Kalau Iya. nggak laporan, masih tetap motor. Karena dia udah qualified kan bulan sebelumnya lagi ngejar motor kan. Pasti checklist dong di TNS juga. Berarti kalau di situ langsung lapor gitu. Ya, langsung lapor aja kantor. Nah, soal ini udah selesai, ada pertanyaan dulu nggak soal ini kira-kira? Ini Pak, kalau misalkan orang lama yang lagi dia ngejar poin akses ketika breaking itu nasibnya gimana? Success trip ya? Nasibnya misalkan dan motor juga. Success trip dan motor udah pasti nggak ada lintas periode. Oh nggak ada. Makanya kan dikeluarin promo motor yang 2 bulan ini. Dan itu memang banyak banget yang berangkat. Kalau mobil gimana Pak? Mobil ada lintas periode. Tunggu pengumumannya. Tapi belum ada ya di TMS ya? Belum. Oke. Pengumumannya akan seperti ini. Nah, dia. Menghapus di bawah kabur kemana lagi? Sofi, Kak, menghapus. Menghapus yang tadi mana? Yang whiteboard. Mobil ya. Ini masih diajukan soalnya ke headquarter. Makanya belum ada jawaban. Tapi kemarin dari ngobrol sih, dari usulan kita dan dari pihak kantor Tianti Aspak Asia Pasifik udah oke. Tinggal Cina aja nih problemnya. Kemarin itu gimana ya? Oke, gini. Pertama, kalau saya nggak salah, kan ini sisa mobil yang sekarang itu tinggal 10 kan? Kalau saya nggak salah yang qualified, yang masuk buat di ranking ada 19 orang. Berarti 9 orang nggak dapat kan? Ada nomor 1 sampai nomor 19, yang dapat kan cuma nomor 1 sampai nomor 10 kan rankingnya. 9 orang nggak dapat. Itu yang udah selesai kualifikasi pas Desember. Yang lintas periode itu yang 4 bulan ada sekian banyak lagi, yang udah 4 bulan qualified, yang udah 3 bulan, yang 2 bulan, yang sebulan qualified ada sekian orang. Kalau nggak salah usulan terakhir itu yang ini udah pasti langsung gugur kalau cuma 1 bulan atau
2 bulan qualified. Jadi kalau yang cuma qualified mobilnya di November sama Desember, udah pasti ulang dari awal lah gitu lah di Januari. Yang ini yang udah 3 kali dan 4 kali kita usulin, masing-masing itu ada angka tertentu. Nah, saya nggak tahu yang 3 kali bakal diterima apa enggak. Tapi ini 50-50 ya. Anggap aja juga nggak diterima yang udah 3 kali tembus. Berarti yang cuma 4 kali tembus yang bakal dikasih. Kemungkinan angkanya itu akan ada 5 mobil khusus dikasih buat yang ini. Dan akan ada 5 mobil lagi khusus dikasih buat yang ini. Khusus. Jadi yang sudah qualified tapi kalah ranking, anggaplah angkanya 5 mobil ya, dikasih 5 mobil, kemudian mereka langsung tinggal adu omset, nggak perlu kualifikasi lagi syarat-syarat per kaki dan seterusnya. 4 bulan, Januari sampai April. Tapi ini kan di ranking kan, dari 9 cuma ada 5 kan mobil. Tapi sekaligus mereka juga berhak untuk kejar reward mobil dengan cara baru mulai Januari. Jadi kalau mau aman sih kejar yang itu. Karena kalau di sini masih kalah ranking, kan ini benar-benar ada omset loh, udah nggak lihat saran apapun. Kalau satu kaki gede gitu ya menang pasti dalam 4 bulan ini. Makanya sekalian bagusnya kejar cara baru. Jadi dua-duanya kan mengamankan gitu. Nah sama yang udah 4 kali qualified juga, katakanlah dikasih 5 mobil, mereka juga dikasih kalau yang 4 kali qualified ini seingat saya disuruh nambah 1 kali kualifikasi 1 bulan, kan baru 4 kali. 1 kali qualified syarat yang per kaki 50.000 di Januari gitu ya harus. Nah habis itu dari Januari sampai April sama adu omset juga, dikasih 5 mobil juga. Tunggu pengumumannya, kira-kira seperti itu. Sama yang ini ya masing-masing. Kalau yang ini dengan 9 orang, kalau ini dengan berapa belas orang yang udah qualified 4 bulan ke atas. 4 bulan dan 5 bulan kan tentunya ini ya. Oke, tunggu pengumuman aja soal ini. Oke, saya kira itu. Anak-anak mainnya di atas dulu deh. Ganggu, nggak bisa fokus. Atas dulu aja. Oke, kalau itu udah jelas, sekarang kita bahas sedikit soal kita bahas sedikit soal gimana strateginya dan goalnya gimana nih buat 2015. Nah pertama saya mau ingatkan untuk mengejar reward itu kata kuncinya adalah sinergi. Ini kata kunci yang paling penting. Itu apa? Kekuatannya akan kuat sekali kalau ngejarnya bareng-bareng. Upline yang mau ngejar, dia akan mudah sekali tembus kalau downline-nya semuanya ngejar sampai ke lapis bawah. Tahu ya kalau sinergi itu kekuatannya berlipat-lipat. 1 tambah 1 bukan 2 jadinya. 1 tambah 1 bisa jadi 3 atau 4 bahkan mungkin 5. Gitu. Kuda kalau masing-masing narik gerobak itu tenaganya beda. Dengan kalau 2 kuda digabung, dia bisa menarik gerobak yang jauh lebih berat daripada 2 kali gerobak sebelumnya. Bisa sampai 4-5 kali lipat. Gitu. Kalau 1 kuda bisa nariknya misalnya 100 kilo, kalau 2 kuda itu bisa narik mungkin sampai 400 kilo. Gitu. Nah, itu yang namanya sinergi. Untuk bisa sinergi, ya tentunya bagi goalnya benar-benar harus sampai bawah. Bawah, titik terbawahnya titik mana? Nah, yang menarik dengan promo ini, titik terbawah itu adalah orang baru. Jadi benar-benar semuanya bisa ngejar goal dari awal, orang baru sekalipun. Nah, cuma lagi-lagi kuncinya yang tadi saya tulis di sini, committingnya, ngundangnya harus banyak. Jadi memang teman-teman kalau mau manfaatin ini maksimal, oke lah kalau kita penjualan pribadi atau omset pribadinya bagus, kita bisa enak sih manfaatin ini. Tapi akan lebih gila lagi kalau lebih banyak committing dan ngundangnya. Cuma kalau ingat ya, kalau saya disuruh pilih, saya tetap lebih mementingkan pendidikan daripada sekedar nambah orang. Pendidikannya apa maksudnya? Ini downline baru nih harus diajarin biar bisa omset pribadi kan. Itu menurut saya jauh lebih penting daripada sekedar merekrut orang. Cuma dengan semua
semua promo ini. Kalau Anda terlalu lambat penambahan orang barunya, rugi juga. Jadi gimana caranya biar dua-duanya maksimal? Ya memang akhirnya jawabannya ujung-ujungnya adalah kerja lebih keras, luangin lebih banyak waktu. Kalau sebelumnya kita punya waktu sekian, kita pakai ngajarin downline supaya pada bisa omset pribadi yang besar, terus waktunya untuk presentasi home meeting atau merekrut orang baru lebih sedikit. Terus sekarang kita mau gedein juga yang ini, tapi yang ininya tidak berkurang, ya mau nggak mau waktunya harus lebih banyak dipakai kerja di bisnis ini kan. Tapi percaya aja hasilnya ini bakal gila-gilaan nih. Kalau Anda benar-benar serius, 2015 ini bisa banyak banget reward kita dapat, bisnis bisa naik banget ya. Nah, jadi tadi nomor 1 harus sinergi sampai ke bawah. Nah, sekali lagi yang bikin dahsyat promo ini apa? Yang bikin dahsyat adalah promo bintang 4-nya, promo bintang 5-nya, success trip dan motornya. Kalau mobil, oke lah, itu mengikut kalau saya bilang. Tapi yang 3 ini, promo bintang 4, bintang 5, success trip dan motor, ini luar biasa nih. Caranya harus identifikasi di grup kita siapa aja yang masing-masing akan mengejar masing-masing dari reward tadi. Jadi kalau Anda, ini kan makanya diumuminnya kan udah pas mendekati tahun baru dikejar. Kenapa? Karena ini udah berjalan di bulan ini. Jadi kalau Anda mau hasilnya maksimal, memang habis ini segera bisa ada grup meeting, terus langsung setting goal sama seluruh grup, masing-masing atur goalnya masing-masing apa, strategi kerjanya gimana, sampai ke bawah. Langsung dicek siapa nih, si A ini apa aja nih goalnya. Ternyata dia goalnya mau promo bintang 5, mau success trip. Si B misalkan udah bisa ngejarnya motor nih, sambil ngejar success trip juga misalnya. Dia mungkin udah bintang 5 gitu ya. Nah, dan seterusnya. Jadi harus diidentifikasi dari sekarang. Nah, terus sedikit tambahan, kalau saya biasanya mengamankan dengan cara tiap orang yang mau ngejar goal tadi, apalagi kalau kita udah bicara goalnya goal listrik, motor dan ke atas ya, itu memang dia harus bisa punya omset pribadi gede. Kalau saya sih standarnya, saya hitung-hitung tadi, kalau orang yang mau ngejar success trip, kalau mau aman, apalagi ada ada kemungkinan di break sama downline, paling enggak dia harus ngejar omset pribadi kalau bisa sih 8.000 PP per bulan. Kalau bisa dapat omset pribadi 8.000 PP, insya Allah sih success trip pasti dapat. Success trip kan 20.000 PP kan. Jadi kalau ada kurang-kurangnya ataupun ada ke break di salah satu kaki, kita masih bisa rutin. Kalau motor, kalau saya hitung sih ya paling enggak sekitar 10.000 nih amannya. Jadi kalau saya ngajarinnya seperti itu ke grup yang lain ngejar, ada kurang-kurang ya tinggal nambah. Terus soal goal setting, nah, kalau bicara goal setting, kan sebetulnya dari mana sih goal setting? Dari bawah atau dari atas? Downline dulu apa upline dulu? Upline dulu ya? Apa downline dulu? Nah, kalau goal setting itu memang harus dari upline. Walaupun sebetulnya kayaknya lebih enak kalau dilihat dari bawah kan, bawahnya diidentifikasi siapa yang aja yang ngejar apa, dilihat sampai ke posisi kita, oh kayaknya pas nih gua ngejar reward yang ini, ngejar mobil jadinya. Kelihatannya kan enaknya begitu. Cuma kalau goal setting, tetap kita nggak bisa tergantung sama downline. Jadi harus kita yang punya goal. Nah sekarang pertanyaannya buat rekan-rekan yang hadir sekarang di sini, goal setting Anda di tahun 2015 masing-masing apa aja? Pasti beda-beda kan? Kita naik dulu deh, mengganggu. Mainnya di atas aja. Kakak kemana? Udah ke atas? Kalau enggak kayak ke bawah kayak, ke bawah dulu. Ayo Mbak Tri ajak kayak ke bawah. Ayo biar nggak ribut lagi, beresin. Nah, sekarang masing-masing dari teman-teman goal settingnya apa di 2015? Nah itu yang saya mau tanyakan sekarang dan kita akan bahas sama-sama. Saya dulu ya, mulai dari saya ya. Oh, ada satu yang saya belum bahas. Udah baca belum di TMIS?
mobil niaga itu buat drone selain abang bisa dapat juga. Kenapa? Ya semua yang new yang naik peringkat BL ke atas. Artinya apa? Sekarang teman-teman yang bintang apa? Yang udah dapat mobil niaga, kalau naik new BL bisa dapat mobil niaga lagi. Oh gitu. Nggak percaya. Jadi yang udah terima luxury car juga bisa, yang udah terima villa juga bisa. Jadi bintang 8 naik ke BL, BL naik ke SL, SL naik ke GL, GL naik One Diamond. Setiap naik peringkat baru bisa dapat mobil niaga. Perhitungannya Ada sapinya, ini yang mengecewakan. kakinya. Iya. Pertimbangan kena Jadi ceritanya gini, kalau yang udah lihat TMIS ya, mana dia? Oh ya, ini dia. Nah, itu langsung mulai bulan ini ya kualifikasinya dari Januari sampai dengan Juni. Saya kasih contoh, misalkan sekarang bintang 8, dia naik bronze layer di bulan yang manapun, pokoknya dalam 6 bulan ini, itu berarti bisa kejar. Jelas ya? Sekarang bintang 8, dia BL di bulan Januari kah atau bahkan nanti Juni baru BL, pokoknya bisa ngejar. Syaratnya apa? Syaratnya sederhana ya, penuhi syarat-syarat PPV, GPV gitu ya, sama kalau dia udah BL atau above memenuhi syarat per leg minimal per kakinya 45.000 PV, itu mah nggak ada masalah kecil. Nah, tapi yang jadi masalah itu syarat GPV-nya. Selama 6 bulan GPV-nya totalnya harus 1,8 juta rupiah. 1,8 M, artinya sebulan 300 juta, 300.000 PV GPV-nya. Ya, itu yang jadi masalah. Nanti sih naiknya pas Juni ya. Benar sekali. Sebelum saya terangkan, Pak Andika udah tahu. Strategi terbaik adalah naiknya pas Juni. Misalkan saya nih, saya golan, saya mau naik jadi One Diamond. Saya tahan sampai Juni baru saya One Diamond, supaya kaki kelima saya dan seterusnya itu selama 5 bulan itu masuk jadi GPV. Cuma masalahnya GPV-nya ini yang jadi masalah. Berarti kalau misalnya tembus berapa kali Juni, maksudnya yang dari awal Januari sampai Juni Dihitung GPV itu, nah, sampai Juni dihitung. Iya. Ini langsung dapat juga setiap naik peringkat. Nah, ini kemarin kita protes. Saya kan bilang, ini kalau buat bintang 8 yang mau naik BL masih mungkin, tapi kalau makin tinggi peringkat makin susah, iya kan? Nah, akhirnya jawabannya si kantor Asia Pasifik, mereka bilang kita juga ngerti Pak, kita juga minta KHQ diturunin, cuma secara hitungan kalkulasi angkanya yang sementara diterima cuma yang ini. Terus saya bilang, wah ini mah nggak ada yang dapat. Saya bilang sekarang coba aja cek datanya, BL mau naik SL aja nggak akan ada yang bisa kejar dalam 6 bulan GPV-nya segini. Apalagi kalau yang udah lebih tinggi ya, gold line, apalagi diamond, itu kan berarti kaki terbesarnya effort di situ nggak dihitung sama sekali kan. Nah, jawabannya iya, kita juga ngerti, cuma ya lagi-lagi kan headquarter di Cina, makanya mari kita berdoa saja. Saya yakin ini kalau udah jalan 2-3 bulan dan belum ada tanda-tanda akan ada yang dapat, nah, angkanya mungkin bisa turun. Dan ini kalau angkanya sudah turun, nanti kita langsung kepak palu supaya berlaku selamanya. Oh, keren ya, kalau naik peringkat dapat mobil satu loh, lumayan. Benar, itu yang Andika bilang tadi cocok. Jadi gue juga kasih tahu, angkanya kalau segini, ini nggak ada manfaatnya. Kalau dia diturunkan, katakanlah antara 1,2 sampai 1,5, itu baru manfaatnya gede. Karena orang akan berusaha naikin ngegenjot. Kalau ini mau mikirin mau ngegenjot juga, waduh, jauh banget gitu. Ya kira-kira gitu.
Nis bintang 4 350 juta. Ya itu gimana ya? Yang nis bintang 4 Oh, juta. itu iya. Itu target Itu targetnya adalah leader MLM lain. Iya juga. Itu targetnya leader MLM lain. 2 bulan 300 juta. Iya, ingin dia pindah. Sebenarnya buat MLM lain, leader MLM lain, kalau lu ada kenalan, ini dikasih tahu semua promo ini, itu bakal jatuh rahamnya loh. Bener loh, mulai dari promo bintang 4, bintang 5, motor, mobil, di MLM lain mana ada kayak gini. Termasuk FKC ya. Cuma mungkin kalau FKC biasanya harus ditunggu 6 bulan dulu. Udah redup dulu semangatnya. Biasanya gitu. 6 bulan lah. Nah, jadi itu tambahannya tadi ya, ada mobil niaga bisa tiap naik peringkat. Oke, jadi balik lagi ke goal setting. Goal saya 2015, saya mau naik peringkat sampai to diamond 2015. To diamond, kemudian saya juga mau dapat mobil niaga dengan cara diturunkan. Kemudian apa lagi ya goalnya ya? Ya itu aja sih sementara. Nanti apa lagi yang mau dikejar, nggak ada lagi kan? Nah, sekarang siapa yang mau melanjutkan goal berikutnya? Panggil dulu, panggil. 2015 panggil. Buat layan sama satu ini ada baru. Gold Lion ya? Wah, gila. 2015 kalau bisa tembus Gold Lion berarti berangkat ke Spanyol 2016. Gold Lion trip. Sama satu lagi mobilnya ada. Gila lu. Maruf aman. Ini pakai cara yang mana nih? Mas tadi boleh Pak. Coba lagi. Dia dapat gua dapat. Terus kalau PBO mah, kalau Anggi mah udah Majesty ya, jadi nggak usah kita tanya. Aduh, gimana ya? Gue ngejar BL sama Luxury Car. BL sama Luxury Car. Oh iya Pak, lasernya belum ada Iya, info